Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 1 akan melakukan wawancara dengan responden salah satu kelompok kami, yaitu Aditya Rangga. Oke Dit, jadi aku mau nanya dong, sejak kapan sih kamu tuh nyadarin kalau misalnya kamu tuh ada mengalami alergi terhadap suhu dingin? Dari kecil dulu tuh sering bolak-balik ke UGD waktu bayi kalau suhu dingin. Terus biasanya apa sih yang memicu alergi dingin kamu tuh? Biasanya yang memicu tuh kalau pertama suhunya dingin, tapi kalau suhu dingin tuh biasanya muncul tuh ketika tidur suhu dingin pasti bakal muncul alerginya. Kayak apa tuh alerginya? Biasanya sesak napas. Terus gejala seperti apa sih yang muncul saat kebakar dingin? Apa cuma sesak napas atau ada yang lain gitu mungkin? Biasanya sih sesak napas doang. Terus apakah sesak napas tersebut tuh muncul langsung atau dia butuh waktu beberapa jam atau beberapa menit gitu setelah dingin? Biasanya tidur setelah beberapa waktu gitu di suhu dingin yang lama. Itu ada rentang waktunya nggak kira-kira? Kira-kira nggak tahu, karena kan tidur. Pokoknya kalau dingin tidur. Dingin tidur sesak napas. Pernah nggak sih Mutu berkonsultasi dengan dokter atau melakukan tes alergi untuk kondisi Mutu? Dulu katanya waktu kecil tuh pernah katanya, tapi kata dokternya nggak ada riwayat asma, cuma sesak napas biasa. Terus kan setelah gejala itu muncul, kamu ada konsumsi obat nggak? Kalau obat untuk oral nggak ada, tapi biasanya aku siapin di sebelah kasurku itu fresh care. Yang 2-in-1 itu loh, yang bisa dihirup sama di roll. Biasanya aku roll di dada, mempan biasanya. Sekalian kalau lagi kambuh itu nggak tiduran, pasti nyender atau duduk tidur. Pernah nggak kira-kira tuh ngalamin reaksi yang lebih parah di kondisi tertentu, abis itu kayak misalnya cuacanya sangat dingin atau setelah berenang di air dingin gitu? Kalau lebih parah nggak pernah, tapi kalau dinginnya tuh pokoknya harus tidur. Aku pernah kan ke gunung, ke perahu, suhunya 12 derajat, tapi nggak kambuh alerginya. Asal nggak tidur aja. Terus ini tuh ada riwayat dari keluarga atau gimana sih? Kalau riwayat kurang tahu ya. Tapi kayaknya orang tua enggak. Kalau orang tua ke atas enggak. Kalau ke atas kakek nggak tahu ya. Apakah kamu tuh tahu nggak bahwa alergi dingin dapat diperberat oleh faktor genetik atau lingkungan? Harusnya secara keturunan kan pasti bakal turun ke turunannya. Itu aja sih, tapi nggak tahu tapi ayah sama mama nggak aman. Nggak tahu kalau kakek nenek kan bisa jadi. Iya, bisa jadi kan orang tua bisa jadi carrier-nya kan. Iya, bisa. Makasih Adit. Ya, sekian wawancara kami saat ini dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara mengenai hipersensitivitas. Untuk anggota kelompok kami ada yang pertama Adinia Salwa Islami dengan NIM 236131181. Yang kedua ada Aditya Rangga Pratama dengan NIM 236131139. Yang ketiga ada Afrisa Faizah Nabila dengan NIM 236131167. Yang keempat ada Aisyah Azhara Ismadi dengan NIM 236131136. Yang kelima ada Alifa Syakila Khaira Widiatmoko dengan NIM 236131153, dan saya sendiri yaitu Anwita Ayu Ramadhani dengan NIM 236131114. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Adin.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah reaksi imun tubuh yang berlebihan atau tidak sesuai terhadap suatu antigen atau zat asing yang seharusnya tidak berbahaya, sehingga menimbulkan kerusakan atau gangguan pada jaringan tubuh sendiri. Hipersensitivitas ini sering dikenal juga sebagai reaksi alergi atau reaksi imun patologis. Mekanisme hipersensitivitas terjadi karena sistem imun salah mengenali zat asing seperti debu, serbuk sari, obat, atau makanan tertentu sehingga memicu respon imun yang berlebihan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis hipersensitivitas. Jenis-jenis hipersensitivitas yang pertama yaitu hipersensitivitas tipe 1 atau immediate hypersensitivity yang dimediasi oleh imunoglobulin E atau LGE. Hipersensitivitas tipe 1 terjadi saat tubuh terpapar alergen seperti dingin, debu, serbuk sari, makanan, dan obat. Lalu LGE ini akan menempel di permukaan sel mast dan basofil. Yang kedua ada hipersensitivitas tipe 2 atau sitotoksik. Hipersensitivitas tipe 2 disebut juga reaksi sitotoksik, di mana sistem imun akan menyerang sel-sel tubuh sendiri yang dianggap asing. Reaksi ini dimediasi oleh antibodi LGG dan LGM yang secara spesifik menempel pada antigen yang berada di permukaan sel. Selanjutnya, hipersensitivitas tipe 3 atau reaksi imun kompleks yang terjadi ketika kompleks antigen antibodi terbentuk di dalam sirkulasi darah dan mengendap di jaringan tubuh seperti ginjal, sendi, atau pembuluh darah. Kompleks ini akan memicu aktivasi komplement dan rekrutmen neutrofil sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan lokal. Yang terakhir yaitu hipersensitivitas tipe 4 yang biasa disebut juga delay type atau dilated hypersensitivity atau DTH karena reaksinya muncul dalam waktu 48 sampai 72 jam setelah paparan antigen. Tipe ini dimediasi oleh sel T bukan oleh antibodi. Sel T yang tersensitivitasasi akan melepaskan sitokin yang menarik makrofag untuk menimbulkan respon peradangan lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari respon imun tubuh terhadap alergen. Dimulai saat tubuh pertama kali terpapar zat asing yang dikenali dengan alergen, sel imun yang disebut antigen presenting cell atau APC akan menenangkan alergen, memprosesnya menjadi fragmen kecil, lalu menyajikan kepada sel T helper atau TH melalui molekul MHC kelas 2. Kemudian sel T helper mengaktifasi sel B agar berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi IgE spesifik terhadap alergen tersebut. IgE ini kemudian berikatan dengan reseptor Fc epsilon Ri di permukaan sel mast dan basofil, kemudian mempersiapkan tubuh untuk merespon pada paparan berikutnya. Selanjutnya, di paparan itu ketika alergen mengikat IgE yang sudah menempel pada reseptor Fc epsilon Ri, hal ini akan mengaktifkan sel mast dan memicu degranulasi, yaitu pelepasan granula. Granula ini mengandung mediator kimia seperti histamin dan zat lainnya yang akan memicu gejala alergi seperti gatal, ruam kemerahan, bersin, hingga sesak nafas. Pada alergi dingin, reaksi ini muncul karena tubuh salah mengenali suhu dingin sebagai ancaman sehingga menimbulkan respon imun yang berlebihan melalui aktivitas sel mast. Kemudian ada faktor-faktor hipersensitivitas. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam kecenderungan seseorang mengalami alergi. Individu dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit alergi seperti asma, rinitis alergi, eksim atropik, atau alergi makanan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami alergi serupa. Namun, perkembangan alergi juga dapat terjadi tanpa adanya riwayat keluarga. Dengan adanya anggota keluarga atau alergi dapat meningkatkan resiko tetapi tidak secara mutlak dapat menentukan kejadian alergi pada individu. Faktor ini menunjukkan bahwa genetika merupakan salah satu faktor utama dalam predisposisi alergi, namun interaksi dengan faktor lingkungan juga berperan penting. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan memegang peranan besar terhadap munculnya alergi dingin.
paparan mendadak terhadap suhu dingin, udara dingin yang lembab, atau kontak langsung dengan air es dapat memicu reaksi alergi pada kulit maupun sistem pernafasan. Selain itu, perubahan cuaca ekstrim dan kebiasaan tinggal di daerah bersuhu rendah berturut meningkatkan resiko. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan pelepasan histamin yang memicu gejala alergi seperti gatal, kemerahan, hingga urtikaria atau biduran dingin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, responden menyadari mengalami alergi terhadap suhu dingin sejak usia bayi, dengan ditandainya seringnya bolak-balik ke unit gawat darurat saat suhu udara menurun. Gejala utama yang dialami adalah sesak napas, terutama ketika tidur dalam kondisi lingkungan yang dingin. Reaksi ini tidak terjadi secara langsung setelah terpapar suhu dingin, melainkan muncul setelah beberapa waktu berada di lingkungan dingin yang cukup lama, meskipun tidak dapat dipastikan waktunya secara spesifik. Untuk meringankan gejala, responden biasanya mengoleskan minyak seperti fresh care ke area dada dan memilih posisi menyender atau duduk untuk membantu pernafasan, selain kadang mengonsumsi obat-obat yang telah disiapkan sebelumnya. Responden pernah menjalani konsultasi medis terkait alergi ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat riwayat asma, namun gejala sesak napas tetap muncul sebagai reaksi terhadap suhu dingin. Walaupun tidak pernah mengalami kondisi yang lebih parah seperti saat berenang di air dingin, responden menghindari untuk tidur terlentang apabila cuaca terlalu dingin agar gejala tidak memburuk. Mengenai faktor keturunan, tidak terdapat riwayat alergi serupa dalam keluarga. Namun, responden mengakui bahwa alergi dingin secara teoritis memang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.